Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diperoleh nilai Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7, ya, satuannya Joule meter per Coulomb, dengan H adalah tetapan Planck, C adalah kelajuan cahaya, dan E adalah muatan elektron. Energi kinetik maksimum yang mungkin dimiliki oleh elektron yang lepas sama dengan 1,03 eV ketika percobaan tersebut dilakukan dengan foton yang panjang gelombangnya 400 nanometer. Maka panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan berapa nanometer. Jadi yang ditanyakan di soal ini adalah lambda 0. Ya, Dek ya. Nah, ketika kita berbicara tentang peristiwa atau percobaan efek fotolistrik, itu artinya kita sedang mengamati lepasnya elektron dari permukaan sebuah logam karena logam tersebut disinari oleh foton dengan energi tertentu. Ya, Dek ya. Rumus umumnya adalah energi foton sama dengan energi ambang logam ditambah energi kinetik elektron yang terlepas. Nah, ini adalah bentuk lain dari hukum kekekalan energi. Ya, Dek ya. Untuk energi foton, rumusnya adalah Hc per lambda atau Hf, ya. Atau di sini Hc per lambda. Nah, kemudian E0 itu rumusnya adalah Hc per lambda 0 atau H kali F0. Ya, kenapa kita menggunakan Hc per lambda dan Hc per lambda 0? Karena yang ditanyakan dan yang diketahui di soal ini adalah lambda dan lambda 0. Ya, Dek ya. Lalu untuk EK, ini jelas rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Tetapi karena di soal ini besarnya EK itu sudah diketahui, ya kan, tidak perlu kita bongkar. Nah, tinggal ditulis ulang aja seperti ini. Oke, paham ya? Lalu Hc per lambda 0 ini bisa kita pindah ruas ke kiri. Nanti jadinya adalah Hc per lambda dikurangi Hc per lambda 0. Nah, ini sama dengan EK, ya. Sekarang kalau kita putar tempat, nah berarti EK sama dengan Hc-nya kita keluarkan, ya. Dikalikan dalam kurung 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, sekarang kita cek data yang diketahui di soal. Yang pertama adalah Hc per E sama dengan sekian. Kemudian energi kinetik elektron. Nah, di sini satuannya dalam EV. 1 EV itu setara dengan 1,6 kali pangkat min 19 Joule. Ya, jadi kalau kita bicara definisi, 1 EV itu adalah energi yang dimiliki elektron ketika elektron tersebut berada dalam daerah dengan beda potensial sama dengan 1 volt. Ya. Jadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 di sini itu sebenarnya adalah muatan dari satu buah elektron, ya. Sehingga kalau kita punya 1,03 eV, ya, EK sama dengan 1,03 eV. Ini setara dengan 1,03 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Atau bisa kita singkat 1,03 dikalikan E. Nah, ini satuannya juga dalam Joule. Ya, jelas ya. Kemudian panjang gelombang. Nah, kalau panjang gelombang foton simbolnya adalah lambda. Nah, di sini satuannya nanometer, ya, Dek ya. Panjang gelombang sama dengan 400 nanometer. Ini kalau kita ubah ke dalam meter, nanti jadinya adalah 400 kali 10 pangkat min 9 meter. Atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Ya, nolnya hilang. Pangkatnya berkurang menjadi min 7. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita masukkan sekarang angkanya. Ya, untuk EK sama dengan 1,03 E. Nah, yang ini ya. 1,03 E sama dengan Hc kali dalam kurung 1 per lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 per lambda 0, ya. Coba perhatikan, di sini ada E, kemudian di sini ada Hc. Di soal diketahui Hc per E. Ya sudah, berarti E-nya tinggal kita pindah ke bawah. 1,03 sama dengan Hc per E. Nah, ini kita kalikan dengan ini, ya. Tinggal ditulis ulang 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 per lambda 0. Hc per E
sama dengan 12,4 ya, kali 10 pangkat min 7. Kemudian kalau 1/4 itu kan sama dengan 0,25. Kemudian 10 pangkat min 7-nya naik ke atas, pangkatnya jadi plus. Nah, ini plus 7 dikurangi 1 per lambda 0. Ya, ini sama dengan 1,03. Selanjutnya 1,03 kita bagi dengan 12,4 kali 10 pangkat min 7. Ya, Dek ya. Ini nanti hasilnya adalah 0,083 ya, 0,083 kali 10 pangkat 7. Nah, ini sama dengan 0,25 kali 10 pangkat 7 dikurangi 1 per lambda 0 ya. Ini angkanya memang sedikit sulit ya, tidak ada yang istimewa jadi tidak bisa dicoret. Tapi kalau angka saya pikir tidak menjadi masalah karena sesuai dengan soalnya saja ya. Nanti yang jelas kalau soalnya diubah angkanya ya kalian bisa mengerjakan selama konsepnya kalian kuasai dengan baik. Oke, berarti min 1 per lambda 0 ini kita pindah ruas ke kiri jadinya 1 per lambda 0, lalu 0,25 kali 10 pangkat 7 dikurangi 0,083 kali 10 pangkat 7. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Nanti ini kalau kita hitung hasilnya adalah 0,167 ya kali 10 pangkat 7. Yang ditanyakan adalah lambda 0, berarti lambda 0 sama dengan 1 per 0,167 kali 10 pangkat 7. Ya, Dek ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya itu sekitar 5,98 sekian ya kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, nanti ini kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 9 ya kan, kalau 1 nanometer itu kan saya tulis ini ya. 1 nanometer itu kan sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Nah, kalau 1 meter ya sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Ya kan, pangkatnya jadi plus. Nah, nanti ini kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 9 supaya satuannya itu jadi nanometer ya, Dek ya. Hasilnya adalah 5,98 kali 10 pangkat 2 nanometer. Ya kan, 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 9 kan sama dengan 10 pangkat 2. 5,98 kali 10 pangkat 2 itu ya sama dengan 598 nanometer. Nah, ini jawabannya ya. Yang mendekati itu adalah yang D ya, 600 nanometer. Jadi panjang gelombang ambang untuk logam target sama dengan 600 nanometer. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.